Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Yang menarik dari pernyataannya si Agus kemarin sebetulnya ya, ketika si Agus ini menyuruh atau bagaimana mungkin bahasa yang tepat ya, menyuruh Teh Nopi untuk minta maaf gitu kalau mau laporan dicabut. Jadi hal itu sebetulnya memberikan kemarahan ya mungkin kepada para netizen ya. Jadi menarik kita reaksi sebetulnya, ada juga pernyataan terbaru dari Krishna Murthy begitu. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Coba bayangkan, seorang Denny Sumargo yang membuka donasi pertama di podcastnya dan mendapatkan angka fantastis. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang telah didonasikan melalui podcastnya dia, sehingga dia mencoba, dalam rekaman itu saya dengar dia mencoba berkali-kali memediasi dalam hal ini namun gagal, lalu memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk Nopi untuk menyudahi daripada konflik ini. Itu saya mengapresiasi dan saya luar biasa menganggap bahwa begitu bertanggung jawabnya dan begitu luar biasanya Denny Sumargo. Buat Nopi, saran saya, kan saya tahu tuh ada yang menggugat ke pengadilan mewakili daripada donatur yang keberatan terhadap uang donasi disalahgunakan. Udah, buat saya kembalikan aja itu ke donatur. Balikin aja udah ke donatur. Semuanya balikin aja kalau perlu ke donatur. Lalu mereka berkumpul, mereka bertemu, karena masing-masing pihak, ada pihaknya Agus, Nopi hadir bersama kuasanya, pihak Bang Denny pun juga hadir, donatur juga hadir diwakili oleh kuasanya atau donaturnya pun juga hadir. Buat Nopi, segera saja kembalikan itu uang itu kepada donatur. Oke? Ya gitu sebetulnya ya. Memang apa yang menjadi masukan dari semua masukan yang dikeluarkan ya oleh Bang Krishna Murthy dari awal memang yang terbaik lah gitu kan untuk si Agus begitu ya. Dan apa yang menjadi statement sekarang ini juga yang menjadi salah satu niatan juga yang dilakukan oleh Bang Denny Sumargo. Tapi yang terjadi sebetulnya entah apa yang dalam pikirannya sehingga si Agus ini tidak mau begitu ya, tidak mau mediasi mungkin ya. Sebenarnya dari awal Bang Densu mau memediasi antara Teh Novi sama Agus tanpa ya kuasa hukumnya, tapi dari situ juga dia tidak mau begitu, sehingga apa yang dilakukan oleh Denny Sumargo sekarang ini adalah bentuk tanggung jawabnya sekarang, karena bagaimanapun juga uang sebesar itu dari podcastnya begitu ya. Semakin menarik, coba kita dengar pernyataan dari para netizen sebetulnya ya. Ini dia. Bang, tadi kan abang pribadi bilang ada batasan dari Agus sendiri gitu kan. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Oh iya, aku seorang baik ya. Iya, ya baik kan lah dia. Ya kan? Walaupun dia udah buta, ya kan, ditolong orang, ya kan. Udah dapat uang banyak gitu ya kan. Udah menyalahgunakan uang, habis itu dia karena uang itu mau diamankan pertama awalnya gitu kan. Laporkan nih orang, baik kan lah dia nih memang. Baik ya. Habis itu kan mengarang-arang cerita, udah jelas-jelas mengakui kalau uang tuh di sana ke sana ke sini, habis itu bilangnya uang apa? Siapa yang memakai? Uang Agus tidak menggunakan. Itu kadang-kadang kalau ngomong tuh harus sinkron lah ya. Nah, udah tuh Papa tadi kau bilang Agus ini akan memaafkan, apalagi kalau dianggaplah seolah-olah kalau orang satria tuh, kalau orang udah lawan udah terkapar, katanya ini yang terkapar tuh kalian, yang terkapar tuh kau bos ya. Kau si Nopi biasa aja, nggak terkapar, dia santai tuh. Pengacara kau terkapar kemarin di Cina, banyak yang terkapar kalian, sampai sibuk kalian minta cairkan 200 juta ya kan. Tapi banyak kali uang pengacara kau itu 200 juta kok dia orang Arab. Ternyata yang namanya bekerja itu ya nggak mungkin juga kalau nggak ada hasil ya kan. Setidaknya untuk bayar pulsa, untuk ngopi-ngopi ya kan, 200 juta itu berbagi-bagi lah gitu masuk kalian ya kan. Ya kan, jangan omong kosong kalian tuh kalau kalian tuh hanya membela kaum lemah. Kalau kaum lemah tak ada duitnya mana mau kalian ya kan. Udah tuh apalagi tadi kau bilang soal Nabi Muhammad aja lempar kotoran, Nabi aja kayak gini apalagi Agus. Jadi si Agus lebih daripada Nabi gitu ya. Aduh, gelah, meni gelah gitu ya kalau kata orang Sunda, meni gelah pisan. Udah ya,
Udah nggak usah kok damai-damai. Ya, aku tidak mengharapkan si Nopi mau damai. Kami sebagai masyarakat mendorong agar supaya kasus ini berjalan dan kami akan melihat yang mana akhir ujung-ujung cerita nih. Yang terkapar tuh siapa ya? Bukan si Nopi ya. Gitu aja ya. Assalamualaikum. Novi kalau udah begini baru saya akan suruh Agus cabut atau seperti apa, Pak? Tetap ya Wak ya, tetap ya Nopi yang salah ya Wak ya. Jadi sekarang itu Agus akan mencabut laporannya kalau misalkan Teh Nopi datang meminta maaf. Ingat Agus, ingat yang sebelumnya memohon-mohon itu siapa? Yang sebelumnya meminta uang donasi itu siapa? Agus jangan lupa deh Gus. Masa harus diingetin terus sih Agus, capek deh diingetin terus. Masa sekarang Teh Nopi yang harus minta maaf Agus? Emang Teh Nopi salah apa? Ya Allah, baru kali ini deh orang yang salah meminta maaf, udah gitu memohon-mohon gitu ya datang sama yang dikasih bantuan. Aneh deh Agus. Agus jangan gitu Agus jangan gitu nggak mau nggak mau. Mencabut laporan lalu memberikan klarifikasi berdasarkan belas kasihan, lalu mengibaratkan dirinya seperti seekor macan dan orang yang dilaporkannya itu seperti seekor kucing yang ketika kalau kucing mencakar berkali-kali tidak memberikan dampak kepada macan, tetapi kalau macan sekali mencakar langsung mati kucingnya. Apakah benar demikian? Miris sekali ya. Kalau misalnya laporan Anda itu tidak diterima, jujur saja katakan tersebut. Dan siapa yang menjadi macan, siapa yang menjadi kucing? Bukannya selama ini yang selalu mencakar-cakar adalah kucing. Yang sering mencakar siapa? Yang selalu berkoar-koar siapa? Sedangkan si macan cuma diam. Sekali bergerak, langsung kita lihat hasilnya. Sekali bergerak, BAP terjadi. Itulah macan, bukan kucing. Kalau kucing cuma teriak sana dan sini. Kalau kucing cuman panggil teman-teman kucingnya teriak sana sini. Begitu, itu istilah kucing. Kalau macan sekali bergerak ada dampaknya. Beda kayak kucing. Mau 1000 kucing bergerak pun tidak memberikan efek. Tetapi macan sekali bergerak, lihat efeknya. Nah itu yang terjadi sebetulnya ya, sering sekali kita mendengar statement yang sebenarnya statement itu yang lebih pasnya ya ke dia begitu ya. Jadi kita lihat sekarang yang butuh sebenarnya siapa sekarang begitu. Kalau Teh Nopi keluar atau ndak uang itu ya santai saja begitu. Tapi yang membutuhkan uang itu kan siapa? Jadi kalau memang yang membutuhkan uang itu adalah di pihak sono, ya jadilah pribadi yang baik begitu ya. Karena bagaimanapun juga sekarang yang terjadi kita sangat butuh dana itu ya, walaupun memang sebelumnya kita tidak membutuhkan dana itu begitu ya. Ya, oke. Ini aku hanya merepeat aja ya kesepakatan Raja Oci dan Rumah ini akan kita sampaikan ke bencana alam di Lewotobi NTT karena kebetulan yayasan tuh udah pernah survei ke sana Bang dan udah pernah tahu juga di sana. Jadi saya udah ke sana juga. Abang juga udah ke sana. Ada WC Dinsu di situ. Iya, abang bantu MCK. Iya, nah itu memang sampai saat ini mereka masih sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Sangat ya? Iya, karena jauh dari ibu kota Bang. Oke. Gitu. Berarti kita bawa ke sana uangnya. Ya, rencana akan bawa ke sana. Uangnya dibawa ke NTT. Kemana, ke daerahnya mana? Iya, nah itu memang sampai saat ini mereka masih sangat memprihatinkan. Bencana alam di Lewotobi NTT. Di Lewotobi, mantap. Mantap. Bawa ke Lewotobi. Lewotobi kan apa tadi? Oci dan Rumah ini akan kita sampaikan ke survei ke sana ya, kesepakatan Raja Oci dan Rumah ini akan kita sampaikan ke bencana alam di Lewotobi NTT. Lewotobi. Kemarin saya membuat sebuah VT mengenai percakapan Densu dan Farhad Abbas yang terbongkar. Nah siangnya Bang Densu itu kirim DM seperti ini ke saya nih. Saya nggak tahu ya Bang Densu ini kirim DM hanya ke saya atau juga ke para konten kreator lainnya yang membuat tweet yang sama ya. Tapi saya pribadi bilang Bang Densu ini bagus loh. Kenapa coba? Tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat siapa kita, tapi dia mau gitu mengirimkan DM untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Dan ini suatu hal yang bagus yang dilakukan oleh seorang public figure seperti Denny Sumargo, terlepas dia benar atau salah ya. Tetapi sayangnya yang namanya netizen kalau sudah sekali kecewa pasti akan pulih lagi
prosesnya tuh lama sekali. Karena netizen itu cenderung melihat pertama kali apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Ya. Nah, setelah Densu ini kirim DM ini ke saya coba pelajari semuanya, saya coba baca nonton lagi video-video mengenai percakapan yang terbongkar ini, dan saya juga ngerasa ngerasa aneh gini. Kalaupun ini terjadi ya benar sesuai dengan percakapan yang ada, toh kenapa sih setelahnya Densu ini malah nyatronin rumahnya Farhad Abbas, dan Farhad Abbas itu malah melaporkan Densu. Ya, terlepas dari ini semua loh ya. Kenapa seperti itu? Kalau mereka bersatu, pasti tidak akan terjadi hal itu. Ya, lalu hal yang kedua juga saya lihat ada juga video mengenai Tenovi itu sedang makan bersama-sama dengan Densu. Ya, setelah percakapan ini terbongkar. Itu artinya Tenovi pun baik-baik saja. Memang kalau saya melihat sekilas wajah Tenovi itu agak beda, agak sedikit diam dan agak sedikit seperti yang sedih ya. Tapi kalau saya lihat lagi gerak-geriknya secara psikologis, saya bilang Tenovi ini lebih ke kecewanya itu kenapa percakapan ini harus terbongkar. Bukan karena dia merasa dijelekan oleh Bang Densu. Itu yang menurut saya loh ya. Dan mari netizen, saya pribadi ya, kita tidak usah memikirkan soal Densu lah, terserah dia mau muka dua atau apapun juga, toh nanti kan ada yang balasnya yang di atas, bener nggak? Ya kan? Yang pasti yang patut kita salahkan tetap adalah Agus ya, dan kesalahan pertama itu ada di Wawa. Intinya itu ya, kalau Wawa tidak menggunakan dana donasi untuk membayar rumahnya, apapun alasan si Wawa itu transfer atau apapun ya, tetap si Wawa yang mengizinkan anaknya untuk membayarkan rumahnya toh, ya kan, dan menyalahkan terus anaknya yang nerima aja gitu ya, tetap salah di dia dan tidak melarang Agus. Itulah akar mula dari permasalahan yang ada. Ya, jadi netizen jangan mau digiring kita dialihkan ke permasalahan Densu ini. Sekedar percakapan seperti itu memang mungkin bagi kita netizen yang sangat menjunjung tinggi Novi gitu ya, Tenovi gitu ya, menganggap Tenovi itu Dewi, mungkin merasa sakit hati ya Bang Densu ternyata di belakangnya itu dengan Farhad Abbas membicarakan seperti itu ya. Kita tidak tahu juga Bang Densu ini ada maksud apa seperti itu, apa benar dia juga berusaha memancing Farhad Abbas atau apa, dan anggaplah itu benar ya. Kalaupun itu anggap benar, kok kenapa ya sekarang kok belum beres-beres juga permasalahannya ya. Dan sudahlah, kita tidak usah pusingin soal Densu, nanti ini semakin panjang loh masalahnya loh, nanti nggak, lebih baik kita kembalikan lagi ke masalah si Agus ya. Mereka keluarga si Agus sedang terima karmanya loh, karena dalam video saya sebelumnya saya bilang apa, itu donasi bisa diterima dari dua sumber loh, dari Allah ataupun dari setan ya. Yang dari Allah itu yang orang-orang pertama kali berikan yang terkumpul 1,4 sampai 1,5 M yang sudah dikembalikan kepada Tenovi ya. Dan yang dari setan itu yang berasal dari para donatur yang setelah dananya ini dikembalikan ke Tenovi. Bukan berarti saya menuduh para donatur yang memberikan kepada Agus itu setelah kejadian ini semua adalah setan, bukan. Tapi donatur yang memberikan donasi dengan tujuannya untuk mentertawakan pihak lawan, untuk menunjukkan kita tidak bisa, itu adalah yang berasal dari setan ya. Karena dia memberikan donasi itu bukan karena keikhlasan hati, tapi ada maksud tersendiri. Dan ternyata terbukti kan, mata si Agus pun sekarang malah tertutup rapat. Berarti donasi yang diberikan itu tidak barokah, benar nggak? Malah semakin mencelakakan si Agus. Bener. Ya, jadi para netizen, mari kita jangan mau digiring oleh terbongkarnya percakapan seperti ini. Mungkin ini juga akal-akalan Farhad Abbas lah atau apalah, karena Farhad Abbas juga setelah diwawancarai, setelah ketemu dengan wartawan, dipertanyakan soal percakapan terbongkar, dia sendiri kan bilangnya menuduh pihak lain yang menyebarkannya. Padahal kalau dia nggak ngerekam sih nggak mungkin gitu sampai tersebar seperti ini gitu ya. Mungkin ini pancingan dari Farhad Abbas juga, benar nggak ya. Jadi jangan mau digiring untuk melebar lagi masalah, lebih baik kita kembali lagi ke masalah si Agus aja ya. Bahkan saya pribadi juga udah nggak mau sih kembali ke masalah si Agus. Kenapa coba? Capek diri nggak beres-beres dan gemes gitu. Udah salah nggak mau ngaku salah, apalagi si Wawanya tetap berkeras hati gitu ya, malah terus minta donasi, kan nggak lucu ya. Kayak gitu caranya sama aja mendidik orang-orang nggak bener ya. Yang enak tuh bukan hanya Agus, tapi keluarganya juga ikutan enak dong kecipratan ya. Saya pikir para donatur yang masih memberikan donasi ke dia itu saya pikir nggak punya otak juga gitu, sama aja mendidik tidak benar itu, atau memiliki tujuan yang lain untuk mentertawakan pihak lawan ya. Dari saya sementara seperti itu. Saya mohon kepada para netizen, kita jangan mau digiring ke opini-opini lain, ke permasalahan-permasalahan lain, tetap fokus kita kepada si Agus aja ya. Dan saya juga minta kasus Agus ini segera
terselesaikan ya, karena itu membuat dosa ke kitanya juga, menghujat lah apalah kayak gitu. Nggak lucu pisan soal si Agus ini ya. Kita cukup mengetahui si Agus ini adalah orang atau diri dan orang atau makhluk, saya pikir seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Ya sih. Diksi dari tukang telur gulung, Agus ini nanti bakal nangis di pojokan ya. Uang donasi Agus mana? Wawa, uang donasi Agus mana? ntar ininya kayak sabdor ya kan? Uang donasi hilang, solusinya joget. Wawa, Agus, wadidaw. Wawa, Agus, wadidaw. Iya, ntar wawanya bilang, bodo amat, emang gua ngurusin lu Gus, ya kan? Yang penting utang gua lunas Gus, ya kan? Lu mau tinggal di kolong jembatan, lu mau dapet donasi, mau enggak, mau di, ya kan? Pokoknya itu lu mau jadi gelandangan, gua pikirin. Ntar mau wawa gitu, terus tinggalin dia sama bini. Alamak, perih banget hidup lu Gus. Prediksi dari tukang telur gulung, Agus ini nanti bakal nangis di pojokan ya. Uang donasi Agus mana? Wawa, uang donasi Agus mana? Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru terkait dengan kasus Agus. Ini udah session ketiga ya. Session pertama dulu ya, sebelum Bang Farhad datang. Session keduanya setelah Bang Farhad datang dan terjadi mediasi di Kementerian Sosial. Udah selesai ya. Sekarang session ketiganya gitu ya. Ketika memang sekarang ini dana itu dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.